Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Klaas-Jan Huntelaar gantung sepatu. Klaas-Jan Huntelaar belum punya klub sampai saat ini. Alhasil, Huntelaar memutuskan untuk gantung sepatu di usia 38 tahun. Huntelaar terakhir bermain untuk Schalke di Bundesliga. Tetapi pemain asal Belanda itu tidak bisa menyelamatkan The Royal Blues dari jurang degradasi. Keputusan pensiun itu disampaikan Huntelaar Kamis 16 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini sekaligus mengakhiri 19 tahun karirnya di lapangan hijau. AC Milan diprediksi juara Liga Italia 2021-2022. Pelatih kawakan Swedia, Sven-Goran Eriksson, memprediksi Liga Italia 2021-2022. Menurut Eriksson, AC Milan akan menjadi juara, sedangkan Inter Milan runner-up. Eriksson mengira Milan adalah tim yang lebih tangguh. Milan berhasil finish kedua pada musim lalu setelah 7 musim sebelumnya di papan tengah. Pada musim ini, Rossoneri memulai dengan menjanjikan dengan meraih 100% kemenangan di 3 pertandingan awal. Selain itu, Milan juga merepotkan tim tangguh Liverpool di matchday pertama Liga Champions, kendati pada akhirnya kalah dengan skor 2-3. Juve versus Milan, ex pemain Bianconeri sebut Rossoneri sudah lebih oke. Juventus akan menjamu AC Milan di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Milan selalu menang di 3 laga Serie A. Sebaliknya Juventus belum menang dengan rincian 1 kali imbang dan 2 kali tumbang. Di musim lalu Milan finish kedua di Serie A. Mereka menggapai posisi itu setelah 7 musim sebelumnya tidak bisa lolos ke posisi 4 besar. Menatap laga itu, ex pemain Bianconeri Claudio Marchisio memberikan pujian untuk tim asal kota mode itu. Milan disebutnya sudah menunjukkan diri lebih baik. Jesse Lingard akan bangkit. Jesse Lingard melakukan kesalahan fatal saat berujung kekalahan Manchester United dari Young Boys. Lingard pun seakan dipaksa kembali membumi usai melayang ketika MU mengalahkan Newcastle United di akhir pekan lalu. Setan Merah menang 4-1. Lingard mencetak gol penutup di Old Trafford. Ex penyerang MU, Dimitar Berbatov, yang meyakini Lingard akan bangkit. Dia menegaskan masih ada banyak kesempatan. Ini efek samping transfer Ronaldo buat MU. Kedatangan Cristiano Ronaldo dinilai tak serta-merta membuat Manchester United dijagokan juara. Ex Liverpool Jamie Carragher mengungkap efek samping transfer CR7. Kekalahan Manchester United dari Young Boys di Liga Champions dinilai karena efek samping merekrut Cristiano Ronaldo. Buruknya pergantian pemain yang dilakukan manajer Ole Gunnar Solskjaer di pertandingan disebut juga karena pengaruh keberadaan Ronaldo. Yang lagi panas di Manchester City, Etihad. Etihad jadi masalah panas di Manchester City. Itu ejekan untuk Etihad Stadium yang sepi penonton. Sebenarnya itu bukan masalah baru. Permasalahan tiket stadion yang dirasa kemahalan oleh fans sendiri sudah banyak terjadi di Inggris. Untuk kasus Etihad, hal itu jadi ramai kembali setelah laga Manchester City kontra RB Leipzig. Ditambah panas dengan komentar manajer Pep Guardiola. Perkataan Pep Guardiola itu rupanya tidak disukai oleh fans Manchester City sendiri. Mereka mengecam dan meminta Guardiola untuk fokus melatih tim saja. Usut punya usut, tiket nonton di Etihad Stadium termasuk yang tertinggi di Liga Inggris. Harganya mulai dari 58 pound sterling atau setara dengan 1,1 juta rupiah. Berseteru dengan fans Manchester City, Guardiola ancam hengkang. Perseteruan Pep Guardiola dengan para pendukung Manchester City menemui titik nadir. Ranyar pelatih asal Katalan ini mengancam angkat kaki dari Etihad Stadium.
Mengapa saya terlihat marah, murung, dan kecewa? Karena orang ini berpura-pura memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan, dan saya paham betul apa yang jadi niat saya. Tutur Guardiola dikutip dari laman Telegraph. Tetapi itu sama, ketika orang tak senang denganku, saya akan pergi, itu pasti. Timpal Guardiola dengan nada ancaman. Guardiola pun melanjutkan bahwa ia tak akan meminta maaf atas kritiknya ke fans Manchester City, terlebih kritiknya itu tak dipahami betul oleh segelintir orang. Setelah 5 tahun, orang tak memahami sikapku ke fans karena mereka salah paham dengan apa yang saya katakan. Saya tidak akan meminta maaf sedikitpun atas apa yang saya katakan karena saya jujur. Tambah Pep Guardiola. Manchester City cuma punya stok 2 bek tengah saat jamu Southampton. Manchester City cuma punya stok 2 bek tengah untuk laga pekan kelima Liga Inggris menjamu Southampton di Etihad setelah Pep Guardiola memastikan kondisi John Stones dan Aymeric Laporte belum cukup bugar. Kedua bek tersebut juga sebelumnya absen saat City menghadapi RB Leipzig dalam pertandingan Liga Champions tengah pekan lalu setelah kembali dari jeda internasional dalam keadaan membawa cedera. Dengan demikian, stok bek tengah City hanya tersisa Ruben Dias dan Nathan Ake yang tengah pekan kemarin sempat mengumumkan kabar duka kepergian ayahnya selepas mencetak gol lawan Leipzig. Tottenham versus Chelsea, The Lily Whites hadapi Lukaku yang baru. Big match tersaji saat Tottenham Hotspur menjamu Chelsea di Tottenham Hotspur Stadium. Pada pekan keempat, kelima Liga Inggris, tuan rumah kedatangan sang rival yang sedang on fire. Chelsea sementara menjadi tim pengkoleksi poin terbanyak di Liga Inggris dengan 10 poin, sama dengan Manchester United dan Liverpool. Dari 4 laga itu, Lukaku menjadi pemain kunci Chelsea. Striker Belgia itu sudah mengemas 3 gol. Tottenham patut waspada sebab Lukaku sudah menjelma menjadi striker ganas. Pengalamannya sudah bertambah, yang jelas ia bakal menjadi nilai plus bagi Chelsea di akhir pekan nanti. Selain dari faktor Lukaku, Tottenham juga jelas wajib mewaspadai Chelsea secara tim, sebab anak asuh Thomas Tuchel itu sedang tangguh-tangguhnya. Newcastle United bermain imbang dengan Leeds United. Laga Newcastle United versus Leeds United digelar di St. James Park. Tim tamu mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-13 berkat aksi Rafinha. Rafinha has the ball left side, curls across it towards a penalty spot. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-44 berkat aksi Alan Saint-Maximin. Spot, Saint-Maximin with a chance to shoot, still with the ball at his feet, does drive and scores an equal. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi laga. Dengan hasil ini, Leeds masih tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 3 poin, sedangkan Newcastle berada di peringkat kedua dengan raihan 2 poin. Hasil pertandingan Liga Top Eropa hari ini, Celta Vigo kalah 1-2 dari Cadiz, Sassuolo kalah 0-1 dari Torino, Hertha Berlin menang 2-1 atas Greuther Fürth, Strasbourg menang 3-0 atas Metz. Parah, 11 kali Paul Pogba lecehkan Manchester United. Paul Pogba sekali lagi mengguncang Manchester United melalui ucapan agennya Mino Raiola. Ucapan itu mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis itu sudah ngebet hengkang dari Old Trafford. Pada Jumat 18 September, Mino Raiola mengungkapkan bahwa Juventus selalu ada di hati kliennya. Dia juga menegaskan kembali ke Juventus bukan hal yang mustahil bagi Pogba. Semua tergantung sejauh mana keinginan Juventus. Ya, setelah kembali pada tahun 2016 dengan rekor dunia 89 juta pound sterling, Pogba terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford. Entah itu ke Real Madrid, Paris Saint-Germain, atau kembali ke Juventus. Melansir Mirror, Pogba dan Raiola total sudah 11 kali melecehkan Manchester United dengan pernyataan ingin hengkang atau tidak betah di tim. Arsenal diprediksi bakalan kalah lagi. Premier League akhir pekan ini akan menyajikan sejumlah laga-laga seru, diantaranya Arsenal melawan Burnley,
Ex-Liverpool Michael Owen memprediksi kalau The Gunners akan menelan kekalahan lagi. Ia mengaku masih belum terkesan dengan Arsenal meski berhasil meraup poin penuh ketika menghadapi Norwich, apalagi dengan skor 1-0 saja. Baginya, Arsenal seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Status tim tamu menjadi faktor lain yang memperkuat keyakinan Owen bahwa Arsenal akan dibuat bertekuk lutut oleh Burnley. Menurut analisisnya, Arsenal rawan meraih hasil buruk ketika berkunjung ke markas lawan. Masa depan Rudiger di Chelsea jauh dari titik terang. Antonio Rudiger adalah salah satu pemain andalan Thomas Tuchel di lini pertahanan Chelsea saat ini. Sayangnya mereka terancam tak bisa menggunakan jasanya untuk waktu yang lebih lama. Rudiger berpeluang pindah lantaran kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun 2022 mendatang. Pihak Rudiger dan manajemen Chelsea masih belum menemui titik terang perihal kontrak baru. Bahkan sang pelatih Thomas Tuchel masih belum bisa memastikan apakah kesepakatan baru di antara kedua pihak bakal terwujud dalam waktu dekat. Kami harap mereka bisa menemukan solusinya dan semua yang bisa saya katakan, dia bermain dengan luar biasa dan sejak lama tampil sangat konsisten pada level yang sangat tinggi, kata Tuchel. Kingsley Coman jalani operasi jantung. Pelatih Bayern Munich Julian Nagelsmann mengungkapkan bahwa Kingsley Coman telah menjalani operasi jantung ringan. Nagelsmann mengatakan pemain asal Prancis itu mengalami gangguan kecil pada detak jantungnya yang mempengaruhi pernafasannya. Namun Nagelsmann menegaskan bahwa operasi itu adalah prosedur yang relatif ringan. Lebih lanjut, Nagelsmann mengungkapkan Coman mungkin akan menepi untuk pemulihan. Namun hal itu tidak akan lama, dia berpotensi bisa kembali berlatih di tim utama selama beberapa minggu ke depan. Efek Mourinho bikin AS Roma mengerikan, Totti beri peringatan. Jose Mourinho memberikan warna yang berbeda untuk AS Roma. Mereka tampil ganas dalam 6 laga beruntun dan tak tersentuh kekalahan. Di bawah komando Mourinho, Roma kini menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk meraih Scudetto. Namun legenda tim ibu kota Francesco Totti memberikan peringatan. Dia menyebut Roma tak boleh jemawa karena kompetisi baru saja dimulai. Musim masih baru dimulai, perjalanan masih panjang. Semuanya mungkin terjadi. AS Roma mulai mendominasi. Tetapi tim-tim lain seperti Napoli juga bisa mengejutkan. Jadi jangan bicara banyak dulu, kata Totti dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Ander Herrera ungkap faktor yang bisa buat Kylian Mbappe bertahan di PSG. Gelandang Paris Saint-Germain Ander Herrera mengungkapkan faktor yang bisa membuat Kylian Mbappe bertahan di Parc des Princes. Herrera percaya kesuksesan di Liga Prancis dan Liga Champions akan meyakinkan penyerang berusia 22 tahun itu untuk bertahan di Parc des Princes. Apa yang selalu dikatakan klub kepada kami adalah bahwa Mbappe bertahan, kata Herrera seperti dikutip dari El Larguero. Semua yang saya lihat di media tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi musim ini bisa mempengaruhi bertahannya Mbappe. Tutur gelandang berusia 32 tahun itu menambahkan. Barcelona rilis kerugian musim lalu bisa untuk beli 6 orang Lionel Messi. Kondisi keuangan Barcelona selama musim 2020-2021 kemarin pun akhirnya dirilis. Dilansir dari Marca, Barcelona mengalami kerugian yang sangat besar pada musim lalu. Tercatat kerugian yang dialami Barcelona adalah sebesar 481 juta euro atau setara dengan 8,1 triliun rupiah. Jumlah kerugian tersebut sudah dicek dan disetujui oleh Dewan Barcelona setelah dibahas pada Selasa 14 September waktu setempat. Angka 481 juta euro tentu bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah kerugian klub. Bahkan jumlah itu bisa membeli 6 orang Lionel Messi dengan harga pasarannya sekarang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!